Dahulu kala, di sebuah sudut hutan yang selalu hijau, hiduplah seekor landak kecil bernama Duri. Duri adalah landak yang manis, matanya bulat bersinar, dan hidungnya selalu bergerak-gerak lucu. Namun, ada satu hal yang membuat Duri sering duduk termenung sendirian. Ribuan duri tajam yang tumbuh di punggungnya. Setiap pagi, Duri melihat teman-temannya bermain. Ia melihat ibu kelinci memeluk anak henanya yang berbulu kapas. Ia melihat dua ekor tupai saling berangkulan setelah menemukan kacang. Duri sangat ingin merasakan itu. Ia ingin memberikan pelukan hangat. Suatu hari, Duri mencoba mendekati Pipit, si kelinci kecil. "Pipit, bolehkah aku memelukmu sebentar?" tanya Duri dengan suara sangat pelan. Pipit melihat duri-duri di punggung Duri yang berkilau tajam di bawah sinar matahari. Pipit mundur 3 langkah. "Maaf Duri, tapi durimu terlihat sangat runcing. Aku takut terluka." Ia tidak marah pada Pipit karena ia tahu Pipit benar. Duri pun kembali ke balik semak, memeluk dirinya sendiri, dan merasakan betapa keras dan tajam tubuhnya. Sore itu, langit di atas hutan berubah menjadi warna emas dan ungu. Duri berbaring di padang rumput, menatap ke atas. Di sana, ia melihat gumpalan-gumpalan putih besar yang bergerak perlahan. "Itulah awan. Lihatlah mereka," gumam Duri. Awan-awan itu terlihat sangat lembut, seperti tumpukan bantal raksasa yang melayang. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepala kecilnya. Matanya berbinar. "Jika aku memeluk awan, awan tidak akan merasa sakit. Awan begitu besar dan empuk. Duriku tidak akan bisa melukainya. Aku harus bisa sampai ke sana." Duri bertanya kepada Kakek, burung kakak tua yang sedang hinggap di dahan rendah. "Kakak, di mana ujung langit? Aku ingin memeluk awan." Kakak tertawa, tapi suaranya tidak mengejek. "Duri sayang, langit itu sangat tinggi. Tapi penduduk hutan bilang, jika kamu mendaki Bukit Kabut saat fajar, kamu bisa menyentuh awan. Namun, jalannya sangat jauh untuk landak sekecil kamu." Duri berdiri dengan tegak. "Aku akan mendakinya, Kakek. Aku harus tahu rasanya memeluk kelembutan." Perjalanan pun dimulai. Bagi kita, Bukit Kabut mungkin dekat. Tapi bagi Duri, setiap batu besar adalah gunung, dan setiap akar pohon adalah rintangan. Duri berjalan menembus semak berduri. Anehnya, semak berduri tidak melukainya, karena ia sendiri adalah landak. Ia menyeberangi sungai kecil dengan menumpang di atas daun talas yang lebar. Di tengah perjalanan, ia bertemu kakek kura-kura yang sangat tua. "Kemana kamu pergi, landak kecil?" tanya kakek kura-kura. "Aku pergi untuk memeluk awan, kek," jawab Duri mantap. Kakek kura-kura tersenyum pelan. Awan itu indah, tapi ia sulit ditangkap. Namun, jangan berhenti berjalan. Terkadang, perjalanan lebih penting daripada apa yang kita cari di ujungnya. Duri tidak mengerti maksud kakek kura-kura, tapi ia terus berjalan. Kakinya mulai lelah, durinya mulai terasa berat karena embun malam. Tapi setiap kali ia melihat ke atas dan melihat awan, semangatnya kembali tumbuh. Dini hari, saat seluruh hutan masih terlelap, Duri sampai di puncak Bukit Kabut. Suasananya sangat sunyi. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah. Putih, dingin, dan sangat lembut. Awan-awan besar sedang turun, menghampiri bukit. Duri berdiri di tengga-tengga, putihnya kabut. Ia tidak bisa melihat kakinya sendiri. Segalanya terasa sejuk. Duri merentangkan kedua tangannya. Ia berlari kecil ke dalam gumpalan putih itu. "Aku memelukmu, awan," teriaknya bahagia. Ia membenamkan wajahnya ke dalam udara yang tebal dan dingin itu. Ia merasa sangat ringan. Tidak ada yang teriak kesakitan. Tidak ada yang menghindar. Di puncak bukit itu, Duri merasa duri-durinya tidak lagi menjadi beban. Duri-durinya kini tertutup butiran air embun yang berkilauan seperti permata. Ia memeluk awan itu lama sekali, sampai matahari terbit dan perlahan-lahan menghapus kabut. Duri menyadari sesuatu. Ia tidak melukai awan, dan awan memberinya kedamaian. Ia belajar bahwa kelembutan hati bisa dirasakan bahkan tanpa sentuhan fisik yang nyata.
Duri turun dari bukit dengan perasaan yang sangat berbeda. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia sampai di hutan dan mulai mengumpulkan sesuatu. Ia mengumpulkan lumit-lumit hijau yang tebal dari akar pohon dan bangga-bangga dandelion yang rontok. Ia merangkai lumut itu di bagian perut dan dadanya, membuat sebuah lapisan hijau yang sangat empuk. Ketika ia bertemu Pipit si kelinci lagi, Duri tersenyum. "Pipit, aku tidak akan memelukmu dengan punggungku. Aku akan memelukmu dengan hatiku." Dan lapisan lumut ini, Pipit mencoba mendekat. Dan kali ini, ia tidak takut. Mereka berpelukan. Rasanya hangat dan sangat nyaman. Teman-teman hewan lainnya melihat itu, dan satu persatu mereka memeluk Duri. Duri akhirnya mengerti. Ia memang terlahir dengan duri untuk melindungi dirinya. Tapi ia juga terlahir dengan hati yang lembut untuk mencintai. Ia tetap si duri yang tajam. Tapi kini semua orang tahu, di balik duri itu ada pelukan selembut awan. Dan setiap kali Duri melihat ke langit, ia akan berbisik, "Terima kasih, awan. Terima kasih sudah mengajariku cara memeluk."